Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Marzanda, NIM 2201172022, kelas 2A D3 akuntansi. Nomor urut absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan kredit atau operasional kredit. Pertama, ada pengertian kredit. Kredit berasal dari kata Italia atau credere, yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang kedua, ada tujuan kredit. Tujuan kredit menurut penggunanya adalah yang pertama, ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung. Yang kedua, ada kredit produktif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatnya manfaat, baik manfaat bentuk, tempat, waktu maupun manfaat kepemilikan. Kredit produktif ini terdiri atas kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan atas pembelian barang-barang modal dan aktiva tetap. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk perbelanjaan modal lancar yang habis dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, ada kredit likuiditas, yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada di dalam kesulitan. Likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya. Kemudian yang ketiga, ada fungsi kredit. Yang pertama, fungsi kredit itu ada beberapa. Yang pertama, menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Yang kedua, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Yang ketiga, memperlancar arus kerja bagi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dana yang ada. Yang kelima, meningkatkan daya guna atau utility barang. Yang keenam, meningkatkan kegairahan perusahaan masyarakat. Yang ketujuh, memperbesar modal kerja perusahaan. Yang kedelapan, meningkatkan income per kapita atau IPC masyarakat. Dan kemudian mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. Kemudian ada unsur-unsur kredit. Yang pertama, kreditor. Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain yang mendapat pinjaman tersebut. Yang kedua, ada debitur. Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain. Kemudian yang ketiga, ada kepercayaan, suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, ataupun jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu atau di masa yang akan datang. Yang keempat, ada kesepakatan. Yang kelima, ada jangka waktu. Yang keenam, ada risiko. Kemudian yang terakhir, ada balas jasa. Selanjutnya, ada jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit ini ada dari beberapa segi. Yang pertama, ada dari segi kegunaan. Segi kegunaan ini ada kredit investasi. Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru di mana masa pemakaiannya ini untuk suatu periode yang reality lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama di suatu perusahaan. Kemudian ada kredit modal kerja. Kredit ini digunakan untuk keperluan
meningkatkan produksi dan operasionalnya. Dan yang B ada dari segi tujuan kredit. Kalau dari segi tujuan kredit ini ada kredit produktif, kredit konsumtif, kemudian ada kredit perdagangan. Kredit produktif ini digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian ada kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Kredit ini diberikan ke nasabahnya, dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Contohnya kartu kredit, kredit perumahan, kredit modal, dan kredit multiguna. Dan yang terakhir ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari penjualan barang dagangannya tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu. Kemudian yang C ada dari segi jangka waktu. Itu ada dari kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang dimaksud dengan kredit jangka pendek ini adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Kemudian ada kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah ini kreditnya itu berkisaran antara 1 tahun atau sampai dengan 3 tahun kredit, dan jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Kemudian terakhir ada kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang ini merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan bisa juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Kemudian materi selanjutnya ada prinsip pemberian kredit. Yang pertama ada karakter. Karakter atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Penilaian atas karakter debitur perlu dilakukan secara hati-hati dan dicermati secermat mungkin. Yang kedua ada capacity. Capacity ini mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, capacity berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya. Yang ketiga ada kapital. Informasi mengenai besar kecilnya modal perusahaan calon debitur adalah sangat penting. Modal yang dimaksud di sini adalah modal sendiri atau kekayaan bersih kita. Kemudian yang keempat ada kolateral. Kolateral atau jaminan kredit merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit. Yang kelima ada condition. Yang dimaksud dengan condition di sini adalah keadaan perekonomian secara umum di mana masyarakat tersebut tinggal. Kemudian ada aspek-aspek penilaian kredit. Yang pertama ada aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, dan aspek teknis dan operasi. Kemudian ada aspek manajemen, yang terakhir aspek sosial ekonomi. Aspek hukum ini yang dinilai dari aspek yuridis atau hukum dalam penilaian kredit adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan untuk mengajukan kredit. Aspek pemasaran itu produknya dihasilkan sekarang ini di masa yang akan datang, prospeknya bagaimana. Yang keuangan itu dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana pengguna data tersebut. Di samping itu hendaknya dibuatkan cash flow daripada keuangan perusahaan. Aspek teknis dan operasi ini masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis yang digunakan. Aspek manajemen itu untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusia. Aspek sosial ekonomi yaitu aspek sosial ekonomi itu menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan terhadap masyarakat umum. Sekian, terima kasih.